Saraya Al-Quds, sayap militer Palestina Islamic Jihad PIJ terlibat bentrokan sengit dengan tentara Israel saat IDF memasuki gerbang utara dan timur Khan Younis, selatan Gaza, tanggal 5 Desember. Pejuang kami terlibat dalam bentrokan sengit dengan tentara dan kendaraan musuh Zionis di poros kemajuan utara dan timur kota Khan Younis, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Para pejuang Saraya Al-Quds di Brigade Utara mengklaim berhasil menargetkan 3 tank Zionis, sebuah pengangkut personel lapis baja, dan sebuah bulldozer D9 dengan peluru tandem dan RPG di garis depan Beit Lahia, Al-Fallujah, dan Jabalia. Kami membom barak militer musuh di Jur al-Dik dengan rudal Badr 1, tambah Saraya Al-Quds. Kontak senjata terjadi antara pasukan Israel dan faksi perlawanan Palestina di jalur Gaza dan tepi barat tanggal 4 Desember tahun 2023. Kontak senjata terjadi sejak Senin pagi. Brigade Perlawanan Nasional Omar Al-Qasim, sayap militer Front Demokratik Pembebasan Palestina, bentrok dengan pasukan Israel di timur Al-Qarara. Bentrok pagi ini menyebabkan sejumlah korban tewas dan luka-luka di kalangan barisan musuh, demikian pernyataan resmi Brigade Omar Al-Qasim. Brigade Omar Al-Qasim dan Brigade Mujahidin juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan Israel. Mereka meluncurkan salvo roket gabungan menuju pemukiman, Khalid, dan situs militer, Sufa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meyakini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada akhirnya akan diadili atas kejahatan perangnya di jalur Gaza Palestina. Ia pun menjuluki Netanyahu sebagai tukang jagal Gaza. Demikian disampaikan Erdogan dalam pidatonya di pertemuan Komite Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Istanbul. Ia mengecam keras kekejaman Israel terhadap warga Palestina. Menurutnya Netanyahu harus didakwa oleh Pengadilan Internasional ICC atas tuduhan kejahatan perang. Erdogan pun mencontohkan seperti Presiden Serbia Slobodan Milošević. Milošević diadili oleh pengadilan PBB di Den Haag dengan tuduhan mengobarkan konflik berdarah ketika Yugoslavia runtuh pada awal tahun 1990-an. Dia meninggal di selnya sebelum pengadilan mengambil keputusan. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengecam negara-negara barat yang mendukung genosida Israel di jalur Gaza. Ia mengatakan negara-negara barat yang memberikan dukungan tanpa syarat atas perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 15.000 orang dapat terlibat dalam kejahatan perang. Erdogan mengkritik sikap barat yang menurutnya buta dan tuli soal kebrutalan gempuran Israel yang membabi buta ke jalur Gaza. Dia juga turut menyoroti sistem PBB dan menuding 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB menghalangi upaya untuk mengakhiri kekerasan. Sebuah roket dari kelompok perlawanan dilaporkan menghantam pangkalan militer IOF Sdot Misha selama operasi mereka pada 7 Oktober lalu. Pangkalan Sdot Misha diyakini menampung banyak rudal berkemampuan nuklir milik Israel. Meski demikian, Israel tidak pernah secara resmi mengakui keberadaan persenjataan nuklirnya. Demikian sebagaimana laporan The New York Times mengutip seorang penulis Relay Mellon pada Senin 4 Desember 2023. Relay Mellon meyakini roket Hamas menghantam pangkalan militer Sdot Misha yang terletak di wilayah pendudukan tengah. Dampak roket tersebut tidak langsung mengenai rudal, namun memicu kebakaran di dekat fasilitas penyimpanan rudal dan persenjataan sensitif lainnya. Pangkalan Sdot Misha terletak 25 mil timur Laut Gaza dan 15 mil barat Al-Quds yang diduduki. Pangkalan ini dianggap sebagai salah satu lokasi militer paling sensitif di wilayah pendudukan Palestina. Meskipun jumlah pasti peluncur rudal berkemampuan nuklir Jericho di pangkalan tersebut tidak diketahui publik, Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika memperkirakan kemungkinan ada 25 hingga 50 peluncur semacam itu. Rudal Jericho Israel dilengkapi untuk membawa hulu ledak nuklir menurut para ahli dan dokumen pemerintah Amerika Serikat yang tidak diklasifikasikan.
Otoritas Kesehatan Palestina mencatat setidaknya ada 15.523 korban tewas di jalur Gaza Palestina sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel mengklaim lebih dari 5.000 militan Hamas tewas dalam serangan brutalnya di jalur Gaza. Diketahui militer Israel telah memperluas serangan daratnya di Gaza Selatan. Israel juga dilaporkan terus melancarkan serangan ke daerah-daerah yang dianggap aman dan memerintahkan warga di selatan jalur Gaza agar segera mengungsi. Diketahui Israel melancarkan serangan intensif di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Senin 4 Desember malam. Pasukan Israel menyerang sasaran yang terkait dengan Hamas di jalur Gaza. Mengutip AFP, seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa IDF yakin jumlah korban tewas di Gaza yang diklaim Hamas cukup akurat, di mana lebih banyak warga sipil yang terbunuh daripada anggota Hamas akibat dari pemboman Israel. Militer Israel memperkirakan dari 15.000 korban tewas, 5.000 diantaranya merupakan orang yang berafiliasi dengan kelompok militan Hamas. Pejabat Israel itu juga menuding Hamas menggunakan tameng manusia sebagai bagian dari strategi perangnya. Media Israel memuji serangan Hizbullah terhadap pangkalan pendudukan Israel di Beit Hilal. Operasi yang dipimpin oleh perlawanan Lebanon pada Minggu 3 Desember itu disebut sebagai tindakan yang sangat luar biasa. Demikian disampaikan Brigadir Jenderal Cadangan Zafika Haimovich dalam wawancaranya kepada stasiun televisi Israel Channel 13 pada Senin 4 Desember. Menurut Haimovich, keberhasilan operasi Hizbullah karena dua alasan. Pertama, menembakkan peluru kendali di dekat pagar pemisah, dan kedua, karena jarak target. Dia menambahkan bahwa penembakan rudal anti-tank kepada jarak sekitar 3 km mengindikasikan keberadaan Hizbullah yang sangat dekat dengan pagar pemisah. Haimovich juga mengakui konflik yang sedang berlangsung di front utara ini menyusul peristiwa yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Sebelumnya diberitakan roket Hizbullah berhasil menghantam kendaraan militer Israel. Akibat serangan tersebut, 11 warga Israel termasuk 8 tentara dilaporkan mengalami luka. Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam Lebanon dengan kehancuran. Militer Israel dilaporkan telah memasang pompa air di jalur Gaza Palestina. Pompa tersebut untuk membanjiri terowongan kelompok militan Hamas dengan air laut di Mediterania. Demikian dilaporkan Wall Street Journal sebagaimana mengutip para pejabat Amerika Serikat. Laporan tersebut mengatakan bahwa pasukan pertahanan Israel telah memasang pompa air besar pada bulan lalu. Pompa tersebut dipasang di dekat kamp pengungsian Al-Shati di kota Gaza. Strategi Israel memasang pompa air untuk membanjiri jaringan terowongan bawah tanah dalam waktu beberapa minggu. Israel juga telah memberitahu Amerika Serikat terkait rencana tersebut. Meski demikian, strategi tersebut belum diterapkan. Laporan WSJ mencatat bahwa pemerintahan Joe Biden menghadapi kesulitan diplomatik. Pasalnya, beberapa pejabat menyatakan keprihatinan tentang rencana Israel tersebut, di antara kekhawatiran terkait kerusakan pada akuifer dan tanah Gaza jika air laut dan zat berbahaya di terowongan merembes ke dalamnya. Sementara pejabat lainnya mendukung upaya Israel untuk menghancurkan terowongan milik Hamas. Brigade Izzuddin Al-Qassam sayap militer Harakatul Muwaqamat Al-Islamiyah atau Hamas memberi perlawanan sengit. Brigade Al-Qassam dalam pernyataan resmi mampu membidik 5 tank musuh dan 5 pengangkut personel di poros timur Gaza dengan roket Al-Yasin 105. Pejuang Al-Qassam juga menyerang sejumlah tentara musuh dari jarak 0 di kawasan Sheikh Radwan dan kembali ke markasnya dengan selamat, demikian pernyataan resminya. Hamas tak merilis secara resmi jumlah musuh yang dinetralisir selama kontak senjata. Selain pertempuran di jalur Gaza, faksi perlawanan Palestina ini juga melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan Israel. Al-Qassam membombardir pemukiman, Nirim, dengan sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm.
Terpisah, pasukan darat Israel IDF terus beroperasi di jalur Gaza bersamaan dengan serangan IAF terhadap sekitar 200 sasaran teror Hamas. Pasukan IDF menyerang infrastruktur teror yang terletak di dalam sebuah sekolah di Beit Hanoun, tempat serangan terhadap pasukan dilakukan. Di kompleks itu terdapat 2 terowongan, termasuk jebakan, bahan peledak, dan senjata tambahan. Selain itu, sebuah pesawat IDF menyerang kendaraan yang berisi rudal, mortir, dan senjata, menggagalkan serangan yang akan segera terjadi terhadap tentara IDF. Sebuah pesawat IDF tambahan menyerang infrastruktur militer yang ditujukan untuk menyergap pasukan dengan rudal anti-tank. Pasukan IDF mengarahkan pesawat untuk menyerang sel teroris. Setelah itu, fasilitas penyimpanan senjata tempat para teroris keluar juga diserang. Demikian pernyataan resmi pasukan pertahanan Israel. Selain serangan darat dan udara, dalam semalam Angkatan Laut Israel menyerang sejumlah sasaran teror Hamas, membantu penguatan pasukan darat. Sasaran teror Hamas antara lain pos pengamatan milik Angkatan Laut Hamas dan infrastruktur teroris di Pelabuhan Gaza. Pasukan juga menyerang kompleks militer Hamas dengan amunisi yang tepat. IDF juga merilis sebanyak 401 tentara meninggal selama perang di Gaza. Dalam 24 jam terakhir, 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal. Masing-masing Mayor Jenderal Ben Zusman dan Maijen Nerima Saar. Keduanya disebutkan tewas di jalur Gaza. Hingga hari 59 perang, Al Jazeera merilis jumlah korban dari sumber otoritatif dari Palang Merah Internasional, Kementerian Kesehatan Gaza dan pernyataan resmi militer Israel. Total 15.523 korban meninggal di jalur Gaza termasuk 6.600 anak-anak hingga tanggal 4 Desember. Kurang lebih 41.436 terluka di mana 75% adalah anak-anak dan perempuan. Di tepi barat, 254 dilaporkan meninggal dan 3.365 terluka. Dari kubu Israel, 1.200 dilaporkan meninggal dan 5.600 terluka. Saudara, perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel telah selesai pada Jumat 1 Desember 2023 dan Gaza kembali dihujani serangan Israel. Justru Israel memperluas wilayah serangannya dan kini ke bagian selatan jalur Gaza, tepatnya di kota Khan Yunis. Hal ini tetap terjadi meski ada tekanan Amerika Serikat yang menyebut Israel tak boleh menyerang selatan, seperti yang dilakukan di utara. Namun Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyebut apa yang akan terjadi di bagian selatan jalur Gaza tidak hanya sama dengan apa yang terjadi di utara, tetapi justru lebih buruk lagi. Meski Israel kini fokus menyerang selatan, mereka tetap melanjutkan operasi darat di bagian utara jalur Gaza. Koordinator Kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina, Lynn Hastings, menyampaikan keprihatinannya atas serangan yang terjadi di Gaza. Ia mengatakan saat ini mereka putus asa untuk mencari makanan, air, serta tempat berlindung dan keamanan. Dan menambahkan skenario yang lebih mengerikan bisa saja terjadi hingga operasi kemanusiaan tak bisa meresponsnya. Banyak warga Gaza yang telah mengungsi ke selatan dari utara akibat perang selama 8 minggu terakhir. PBB mengatakan sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.